Coba diketik. Mengantuk. Ayo diketik. Luar Luar biasa, biasa, extraordinary, extraordinary, good, good, ngantuk. tired. Oh, nanti kita lihat yang paling banyak apa ya. Ketik pakai bahasa masing-masing. Maunya apa? Ini baru 33 orang yang ngetik. Nanti akan terlihat yang paling tinggi, paling besar, paling banyak menjawab itu apa. Macam-macam. Ada yang seru, ada yang keren, tired, pusing, aman, meleduk kepalanya, menyala. Jangan sampai meleduk, kan nanti kayak opor dong, Bapak Ibu. Seru tapi pusing, pening, mengantuk. Tapi yang paling banyak semangat, wah luar biasa nih yang ngetik semangat banyak ternyata. Menyala, lelah, wah ayo siapa Ah, lagi yang belum? Pakai emoji juga boleh. Emojinya macam-macam, ada yang api-api, ada yang pakai matanya apa namanya hati-hati, lope-lope ya. Terus apalagi ada yang mager. Aduh, udah sebentar lagi kita selesai kok, tenang aja. Oke, terus menyala masih baru separuh main jawab dari 100, dari 300 tuh baru 161. Silakan diketik satu kata saja. Bagaimana energi Bapak Ibu sampai sore hari ini? Masih ada? Lelah, luar biasa. Oke, cukup ya. Kalau masih ada yang mau ngetik silakan dilanjutkan. Berikutnya. Nah, bagaimana dengan di pekerjaan Bapak Ibu semua di Vaskes? Apakah yang pertama, maaf nih pakai bahasa Inggris ya, Tintin pilih, apakah masih bisa diatur, manageable, atau masih fokus pada hal-hal yang benar saja? Terus, oh saya benci semuanya yang apa yang saya kerjakan. Waduh, banyak juga yang jawab. Oh, ini saya sangat enjoy untuk datang ke tempat kerja. Boleh diketik range-nya, apakah setuju atau tidak setuju di masing-masing pertanyaan. Diklik saja Bapak Ibu yang ada di HP Bapak Ibu semuanya. Oh, yang paling tinggi nih, wah, workload-nya masih tinggi tapi masih bisa di-manage, manageable. Oke, berimbang ya semua. Mulai, wah, yang enjoy juga banyak. Wah, luar biasa nih. Iya, masih ada yang belum menjawab. Oke, baru 120 orang yang menjawab dari 300. Tinggal diklik aja di layar HP-nya, pilih setuju atau tidak setuju. Di range yang mana? Apakah masih manageable atau fokus pada hal-hal yang benar? Kemudian, oh, I have everything, bukan I hate ya. Saya punya semua yang saya butuhkan di pekerjaan saya. Terus I enjoy coming to work. Oh, enjoy sekali untuk datang ke kantor pekerjaan, melayani pasien, memberikan obat, mengobati penyakit gitu ya. Itu semua enjoy dan alhamdulillah paling tinggi nih. Bagus. Oke, 170 sudah menjawab. Silakan diklik saja yang ada di layar HP-nya supaya tidak mengantuk. Karena tadi udah banyak yang mengantuk ya. Jadi ya Pak Kamar Zaman, ini pesertanya udah mulai mengantuk nih kalau sore nih, udah dari pagi. Pak Kamar Zaman itu jadi moderator dari pagi, nggak capek ya Pak. Oke, sudah hampir 182. Oke, cukup. Jadi pemenangnya adalah Aenjo. Tepuk tangan buat kita semua, tepuk tangan virtual karena semuanya semangat dan masih enjoy dengan pekerjaannya ya. Tepuk tangan virtual buat kita semua. Luar biasa. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan. Oh, ini belum. Ini tingkat stres. Nah, tinggal pilih. Kita ada di tingkat stres yang mana nih? Paling rendah kah? Moderat kah? Atau tinggi? Atau sangat-sangat tinggi? Ada di mana tingkat stres kita hari ini? Wah, 4,5. Wah, rupanya tenaga kesehatan, tenaga medis kita saat ini semuanya rata-rata banyak yang stres. Bapak Ibu jangan stres ya. Nanti kalau nakesnya stres, bagaimana pasiennya? Jadi kita harus bisa memanage. Aja jangan-jangan habis pulang dari sini langsung selesai webinar, langsung daftar ke ini psikiater nih. Oke, sudah diklik semua. Nanti kalau nggak diklik, Bapak Ibu, nanti nggak bisa ikut pertanyaan berikutnya. Jadi tetap harus diklik saja. Oke, ya. Oke, kita ada di titik 4,1, artinya lumayan tinggi tingkat stresnya Namet Nakes kita hari ini ya di Jawa Barat. Oke, Bapak Ibu yang tugasnya di kesehatan mental, tolong dilihat itu Namet Nakesnya. Jangan sampai nanti pasiennya ikut ketularan stres juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama.
Nih, ada pilihan di HP masing-masing. Kapan antibiotik paling sering disalahgunakan di FKTP? Silakan diklik jawabannya. Kapan paling sering disalahgunakan? Oh, itu wow apa? Oh, ini masih pilihan ini ya. Masih Kak pakai kata-kata. Itu apa? Gugun, flu, keluhan demam, setiap berobat. Oke. Batuk 1 hari, bila demam dan diare, keluhan demam. Hmm, kok ada hari Rabu, ada hari Selasa. Maksudnya di hari kalau hari Selasa sama hari Rabu tuh banyak yang salah gunain apa antibiotik gitu ya. Berarti siapa yang praktek di hari Selasa dan hari Rabu tuh? Belum ditelusuri tuh. Pakai saat demam, diare, batuk, ispa. Nah, ini yang paling banyak nih. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Anda tidak salah. Iya, demam ya paling banyak ya disalahgunakan. Jadi demam biasa dikasih antibiotik, diare juga, batuk flu itu paling banyak, bapil batuk 1 hari. Wah, setiap hari saat ispa. Wah, luar biasa. Iya, oke, sip. Sudah lebih dari 160 menjawab. Paling banyak ya adalah jawabannya demam, ispa, flu, batuk. Betul sekali Bapak Ibu seperti yang tadi di paparan saya ya. Oke, cukup. Nah, lebih dari 170 menjawab. Silakan yang lain kalau yang belum menjawab boleh diketik saja di HP-nya supaya tidak mengantuk ya. Panitia siap-siap mau kasih door prize nanti. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Ada perempuan 25 tahun batuk pilek 3 hari. Demam ringan, common cold. Terapi yang terbaik apa? Silakan dijawab. Ini tinggal klik saja jawabannya. Dia batuk, pilek sudah 3 hari, ada demam juga, common cold. Terapi yang terbaik apa buat pasien? Ya, silakan. Wah, paling tinggi menjawab di paracetamol plus edukasi. Tapi ada juga yang menjawab amoxicillin. Nah, ini kan pasti punya alasan masing-masing ya. Tapi yang paling banyak di yang paracetamol edukasi. Yang benar yang mana ya? Kita lihat. Oke, 160 orang yang menjawab. 170. Mana yang benar? Wah, muncul lagi Cefixim. Wah, Cefixim tadi masuk kategori awalnya apa ya? Watch atau Watch. oke, watch. Bukan akses ya berarti. Oke, baik. Kita lihat jawaban yang benar. Yeay, 166 orang menjawab dengan benar, sementara 16 orang menjawab dengan salah. Mohon maaf ya, jadi tidak beri amoxicillin karena ini sebenarnya masih mayoritas ISPA itu karena virus. Tadi kan kita udah tahu ya kalau dia ISPA itu ada nafasnya sesak, nafas cepat atau ada tanda-tanda lendirnya hijau itu yang menandakan bakteri. Tapi kalau nggak ada, mau demam, mau 3 hari, mau seminggu, tetap dia virus dan dia bisa sembuh sendiri. Jadi kita fokus untuk simptomatik artinya menurunkan demamnya dengan paracetamol, lalu lakukan edukasi, minum air hangat, istirahat yang cukup, dan kalau diobservasi apakah ada tanda-tanda lain. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Anak laki-laki 10 tahun, demam tinggi, tonsil eksudat tanpa batuk, tidak ada batuk. Tata laksana terbaiknya apa? Bapak Ibu silakan dijawab. Apakah antibiotik empiris, amoxicillin, apakah swab, atau tidak perlu antibiotik, atau ciprofloxacin? Jawabannya apa? Swab dulu atau antibiotik empiris. Ini kita konteksnya di FKTP ya Bapak Ibu, di vaskes primer. Tidak perlu antibiotik, Cipro. Ini anaknya demam tinggi, tonsilnya ada eksudat, terus tapi nggak ada batuk. Tata laksana terbaik apa? Swab atau antibiotik amoxicillin secara empiris atau tidak perlu antibiotik atau Cipro. Siapa yang bisa jawab? Nah, ini berimbang nih, mulai agak goyah-goyah nih jawabannya.
Oke, masih saya tunggu. Ada 322 orang yang join. Jawabannya, silakan diklik, klik, klik di HP-nya. Oke, sudah di atas 170 yang menjawab. Kita lihat jawabannya. Yang lain boleh tetap menjawab ya. Boleh tetap klik di HP-nya. Karena nanti nggak bisa bergerak ke pertanyaan berikutnya kalau nggak diklik. Sip. Paling tinggi antibiotik empiris. Kita lihat jawabannya. Yeay, betul sekali. Jadi boleh kita kasih antibiotik empiris amoksisilin karena di sini kan kasusnya dia ada demam tinggi, eksudat. Jadi dia secara gambaran klinisnya dia mengarah ke faringitis, streptokokus. Jadi boleh diberikan antibiotik, tapi yang tadi ya kategorinya berarti yang akses dulu, amoksisilin bisa diberikan secara empiris, tapi tetap jangan lupa observasi ya, Bapak Ibu, 2 hari sampai 3 hari kemudian perubahannya seperti apa dan pemberiannya juga sesuai pedoman. Oke, lanjut ya. Ya, pertanyaan ketiga, perempuan 3 tahun, diare cair akut 2 hari, tidak ada darah. Terapi terbaik apa? Cair, akut 2 hari tapi tidak ada darah. Terapi terbaiknya apa? Apakah Cipro, apa metronidazol, apakah Oralit dan zinc, atau kombinasi? Oke, wah ini solid nih jawabannya di Oralit dan zinc ya. Apa pertanyaannya terlalu mudah? Bagaimana? Apa jawabannya? Atapulgit. Ya, ada yang ngetik di kolom chat. Atapulgit boleh sebenarnya kalau memang dibutuhkan atapulgit untuk mengembangkan tesesnya ya. Oke, sudah 180 yang menjawab dan solid jawabannya 187 oralit dan zinc. Tapi masih ada yang menjawab kombinasi antibiotik. Apa alasannya memberikan kombinasi antibiotik? Kita lihat jawabannya benar. Yeay, tepuk tangan virtual buat kita semua. Jawabannya yang benar adalah oralit dan zinc. Karena memang kalau dengan kasus tidak ada darah dan dia cair, itu memang bukan bakteri, Bapak Ibu. Karena itu rata-rata diarenya yang tadi saya bilang non-spesifik. Dia self-limiting. Dia bisa sembuh sendiri dan diwaspadai agar tidak dehidrasi. Makanya diberikan zinc ya, jadi radiasi oral dan zinc. Nah, kalau misalnya tadi perlu ditambahkan yang simptomatik kayak tadi atapulgin ataupun untuk apa istilahnya kalau misalkan ada sedikit demam boleh ditambah paracetamol gitu. Tapi tentu tidak ada antibiotik. Lanjut ketiga empat. Perempuan 28 tahun dengan disuria tanpa demam. Terapi terbaiknya apa? Ini case-nya di FKTP ya Bapak Ibu. Makanya penyakitnya memang yang penyakit yang biasa dihadapi di FKTP. Apakah tidak perlu antibiotik atau nitrofurantoin atau amoksisilin atau ceftriaxone injeksi? Ini disuria. Disuria itu berarti dia tidak bisa kencing ya tanpa demam. Kira-kira apa ya penyebabnya? Apa terapinya yang perlu kita berikan? Apakah memang tidak perlu antibiotik? Masih tidak perlu apa ya? Tidak bukan infeksi bakteri? Perlu kita kasih antibiotik nitrofurantoin atau amoxicillin atau ceftriaxone? Silakan diklik di layar HP masing-masing. Kita ukur kemampuan masing-masing. Kira-kira kita sudah paham atau belum ya cara penggunaan antibiotik secara benar atau secara rasional? Bapak Ibu, silakan diklik di sini paling banyak jawabannya tidak perlu antibiotik, benar gak ya? Oke, sudah 180 yang menjawab. Kita lihat intip jawabannya. Ya, ternyata 142 orang salah semua jawabannya. Yang benar adalah nitrofurantoin gitu. Kenapa? Karena ternyata tadi dengan kasus tadi sebenarnya sudah mengarah ke ISK. Tapi ISK-nya masih uncomplicated, artinya belum bisa dideteksi secara spesifik antibiotiknya apa yang perlu diberikan. Tapi untuk itu bisa diberikan nitrofurantoin karena dia bisa diberikan untuk yang tidak ada komplikasi. Jadi dia memang murni ISK saja. Nah, jadi ternyata banyak yang salah ya. Oke, jadi boleh, betul Pak Matthew tetap dikasih, kasihnya nitrofurantoin. Ini benar nih yang jawab Pak Matthew. Ya, lanjut, pertanyaan berikutnya, nomor 5.
Kasus kelima, luka lecet kecil bersih tanpa tanda infeksi. Apa terapi terbaik? Ini gampang. Apakah perlu antibiotik oral atau topikal? Atau cukup antiseptik dan perawatan luka? Atau perlukah kombinasi antibiotik? Jadi dia luka lecet kecil saja ya, misalnya lagi masak ke inilah kena pisau atau anak jatuh dari sepeda, tapi nggak ada tanda infeksi. Tanda infeksi itu apa, Bapak Ibu? Tentunya misalkan bernanah, kemudian lukanya dalam, gitu kan? Nah, tapi ini nggak ada. Dia lecet aja. Terapi terbaik apa? Oh, ada yang ngasih antibiotik topikal, tapi paling banyak menjawab antiseptik dan perawatan luka. Mana yang benar ya? Oke, kita intip jawabannya. Yes, betul sekali Bapak Ibu. Kalau dia cuma luka lecet, kecil, bersih, yang nggak perlu antibiotik, termasuk yang topikal. Topikal itu Bapak Ibu, walaupun dia mungkin berpikir, oh ini kan bukan bukan ini ya, bukan oral gitu. Topikal pun antibiotik, bisa saja jadi resisten. Jadi kalau memang tidak ada infeksi bakteri, nggak perlu yang topikal juga gitu. Jadi tinggal dirawat saja, lukanya sampai bersih, dan diberikan antiseptik. Begitu. Lanjut ya, pertanyaan keenam. Laki-laki 60 tahun dengan batuk, demam, RR-nya 24 kali per menit. Bronkinya basal, terapi terbaiknya apa? Apakah tidak perlu antibiotik kalau kasus begini, atau perlu amoksisilin oral, atau kombinasi, atau harus segera dirujuk nih, karena kita kan di FKTP ceritanya. Nah, ini yang jawab mulai agak lambat nih mikirnya agak lama nih. Ragu-ragu, oh rujuk aja deh, agak meragukan nih. Gitu. Apa ya jawabannya? Apakah cukup amoksisilin oral atau kombinasi antibiotik? Apa ya jawabannya Bapak Ibu? Nah, di sini mulai terjadi perbedaan pendapat ya. Tapi tetap kembali nanti kasusnya tergantung ini ya, Bapak Ibu ya, tergantung kondisi pasien ya. Ini adalah kasus general yang umum yang bisa dihadapi sehari-hari paling banyak. Tapi kalau ada udah kasus spesifik, tentu penanganannya berbeda lagi. Oke, oke. Bagaimana? Rujuk segera, paling banyak jawabnya rujuk segera. Oke, sudah 180 yang menjawab, batas saya 180 ya. Nah, ternyata bisa diberi amoksisilin. Jadi nggak usah takut juga Bapak Ibu. Kan tadi ada nanti ada pedoman antibiotik yang bisa Bapak Ibu pakai ya. Jadi tidak harus dirujuk juga karena sekarang maksudnya gini, kalau memang dia membutuhkan untuk dirujuk boleh dirujuk ya. Kalau memang kasusnya apa meragukan di FKTP. Tapi kalau memang dia ada tanda-tanda pneumonia ringan begitu ya di FKTP, Bapak Ibu bisa memberikan antibiotik eh, apa kategori akses yang tadi amoksisilin. Tapi tentu sesuai dengan pedoman pemberiannya. Tapi nanti juga ada eskalasi untuk spektrumnya dan juga diobservasi. Kalau nanti hari ketiga, hari keempat membahayakan boleh dirujuk. Lanjut, kasus ketiga. Perempuan 22 tahun, demam 3 hari, Widal 160. Langkah terbaiknya apa? Observasi dan evaluasi ulang. Apakah antibiotik tifoid atau kombinasi atau dirujuk di FKTP? Nah, saya kasih kesempatan untuk menjawab dulu. Nah, ini sebagian menjawab observasi, sebagian menjawab antibiotik tifoid karena hasil widalnya ada. Terus dia juga demam 3 hari. Gitu. Kira-kira apa yang paling tepat? Gimana, Bapak Ibu? Paling banyak menjawab antibiotik tifoid. Tapi ada juga yang bilang observasi dan evaluasi ulang. Oke, kita lihat jawabannya ya. Tapi saya disclaimer juga, eh, bukan berarti nanti sama sekali apa Bapak Ibu yang salah juga sama sekali salah ya. Memang kita, ya sebentar. Ini studi kasus ya.
yang sifatnya eh, tergantung pada kondisi. Nanti dilihat. Oke, sudah 150 jawab. Kita lihat jawabannya. Nah, ternyata observasi dan evaluasi ulang. Jadi nggak langsung diberikan antibiotik tifoid, Bapak Ibu. Itu kenapa? Ini jawabannya. Jadi, kalau lidal itu spesifisitasnya masih rendah, dapat memicu overdiagnosis. Jadi, yang paling baik adalah kita observasi lagi. Apakah betul dia kena tifus? Jadi, apakah betul dia membutuhkan antibiotik? Nah, ini ada Dokter Isman. Observasi karena tifoid biasanya demam lebih dari 7 hari. Betul sekali. Makanya kita nggak buru-buru kasih yang tiampenekol atau kloropenikol. Oke, jadi tadi yang menjawab paling banyak antibiotik tifoid. Mari ke depan diperbaiki lagi ya, supaya setelah selesai webinar ini ada gunanya, kita bisa lebih baik lagi. Oke, tanya ke-8. Laki-laki 55 tahun dengan diskuria dan riwayat BPH prostat ya. Pendekatan terbaiknya apa? Dia diskuria, ada riwayat BPH. Kira-kira nih perlu nitrofurantoin saja kah? Atau antibiotik oral ringan kah? Atau memang tidak perlu antibiotik terus? Wah, ini yang paling banyak jawabannya anggap sebagai complicated. Karena kalau yang tadi uncomplicated kan, yang tidak perlu antibiotik. Eh, sorry, yang tadi pakai nitrofurantoin itu kan uncomplicated. Yang tadi kasus yang si cewek tadi. Nah, sekarang dia ada riwayat BPH. Yang mana kira-kira? Apakah tidak perlu antibiotik atau perlu nitrofurantoin atau dianggap sebagai complicated eh, saluran kemih, infeksi saluran kemih. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mulai melambat, baterainya semakin lowbat, baterai di otaknya maksudnya. Udah sore-sore begini suruh mikir lagi nih Bu Nelly ngasih kasih soal banyak banget ini ya, 8 soal. Kita masih ada soal sampai 10 lagi nih Bapak Ibu. Siap ya? Oke. Nah, lowbat semua. Iya, Mbak Zeva, Bu Zeva. Lowbat semua otak maupun HP-nya. Oke, baik. Kita langsung lihat jawabannya. Mana yang benar? Iya, betul sekali. Kita anggap sebagai complicated. Jadi boleh, jadi ini eh, boleh memerlukan antibiotik. Jadi ISK-nya karena dia tadi ada riwayat BPH ya, jadi bisa dianggap sebagai complicated. Jadi boleh diberikan antibiotik dan melihat sesuai pedoman pertimbangan faktor risikonya, sumber infeksinya apa, dan evaluasi lebih lanjut. Dan ini mungkin kalau memang tadi belum bisa ditangani di FKTP, boleh dirujuk. Oke. Siap ya, ke-9 ya, udah mau selesai nih. Pasien tidak membaik setelah 3 hari diberikan antibiotik. Langkah terbaiknya apa? Apakah ganti yang lebih kuat? Ini paling sering mungkin ya, yang dihadapin ya di FKTP ya. Apakah tambah antibiotik kedua? Jadi misalkan kalau yang nomor 1 itu diganti nih, substitusi. Yang kedua, yang tadi antibiotik A ditambah lagi antibiotik B. Atau evaluasi ulang diagnosisnya, benar nggak ya yang tadi diagnosis awal waktu hari pertama. Atau kita rujuk aja lah daripada pusing nih di FKTP. Mana yang jadi yang terbaik harus dipilih. Sekali lagi ini bukan mutlak benar dan salah ya. Ini adalah bijak atau tidak bijak. Melamban jawabannya. 150 orang sudah menjawab. Ayo, baru separuh. Yang lain bagaimana? Masih bisa ngeklik? Kita tunggu jawaban paling tingginya apa? Yes. Mana? 140 yang menjawab evaluasi ulang diagnosis. Apakah betul? Atau ganti antibiotiknya dong. Nggak cukup tuh kalau misalkan cuma amoksisilin. Perlu diganti cefadroxil atau ciprofloxacin. Kita lihat jawabannya. Yes, betul. Evaluasi ulang. Jadi jangan buru-buru ganti antibiotiknya atau malah ditambah antibiotik kedua. Jadi yang 5 orang, 7 orang salah ya. Dan yang 12 orang rujuk juga jangan buru-buru dulu. Kita bisa lihat dulu apakah diagnosis kita sudah benar atau belum. Berarti bukan berarti kita harus langsung eskalasi antibiotik. Evaluasi ulang diagnosisnya, kepatuhan dan pasiennya juga ditanyakan apakah patuh minum obatnya benar, enggak. Kemudian apakah ada sumber infeksi. Ya, lanjut.
ke-10. Nah, ini tadi yang aware. Kalau menurut WHO, antibiotik mana yang sebaiknya menjadi pilihan pertama bila antibiotiknya memang diperlukan? Artinya masuk kategori apa, Bapak Ibu? Kalau di aware yang paling mudah diberikan kategori apa? Ketik di kolom chat boleh. Aware itu ada ak- apa? Akses, watch, dan research. Nah, ini yang ditanya adalah yang berarti yang akses. Kira-kira apa? Amoxicillin kah? Atau meropenem kah? Levofloxacin kah? Atau vancomycin? Ini tadi ngetes tadi yang daftar awarinya ya, kira-kira. Nah, ini solid di jawabannya di amoxicillin. Tapi ada yang jawab meropenem. Berarti selama ini langsung kasih ke meropenem ya gitu ya. Ini kan pilihan pertama kan, first line. First line itu apakah boleh kita langsung kasih meropenem atau levofloxacin atau cukup amoxicillin? Oke, sudah 170 orang yang jawab. Ya, dua orang lagi. Betul sekali, Bapak Ibu. Jawabannya adalah amoxicillin. Dilihat lagi nanti daftarnya yang ada di ya, eh, daftar aware dan di Permenkes Pedoman Penggunaan Antibiotik juga ada daftarnya. Nanti saya ketik di kolom chat filenya. Jadi untuk amoxicillin ini termasuk kategori akses. Jadi apabila pilihan utama untuk spektrum lebih sempit dan risiko resisten lebih rendah. Tapi walaupun sekarang ya ternyata amoxicillin tuh banyak yang resisten ya. Tapi kalau berdasarkan kategorinya, levofloxacin itu masuknya watch. Jadi dia harus lebih diawasi lebih ketat. Apalagi meropenem dan vancomycin, dia masuknya di reserve. Jadi tidak bisa sembarangan dan bahkan tidak boleh diberikan di FKTP. Dan di rumah sakit pun juga harus diawasi dengan ketat untuk penggunaan meropenem oleh tim PPDA. Terakhir, nah ini masyarakat. Jadi kalau pasien datang nih flu atau batuk pilek atau common cold lah, minta antibiotik, kita kasih responnya bagaimana Bapak Ibu? Apakah langsung berikan? Ini kan yang minta pasien, bukan salah saya gitu kan? Atau ya tolak aja, tapi nggak usah dijelasin lah, capek, pusing-pusing gitu kan? Konsultasi aja. Atau edukasi eh, terus kasih alasan kenapa sih kita nggak perlu kasih antibiotik atau ya kasihlah antibiotik biar dia senang gitu kasih yang dosis kecil lah tuh. Nah ini mempertanyakan ke diri kita masing-masing Bapak Ibu, kira-kira kalau pasiennya ini termasuk yang ke apotek ya, nanti kalau pasiennya oh saya batuk pilek nih, eh, saya mau beli Cefadroxil 1 strip, kasih nggak, gimana, apakah langsung tolak aja, tapi diam-diam aja nggak usah dijawab. Gimana Bapak Ibu? Oke, baik. Kita lihat jawabannya yang benar. Masih ada yang mau jawab? Silakan diklik-klik. Ini pertanyaannya masih ada 20 lagi nih. Silakan. Iya, yang sudah diketik, ketik di kolom chat. Betul sekali. Jawabannya adalah edukasi. Karena begini Bapak Ibu, kalau misalkan nih pasien kita tolak begitu aja, nggak dijelaskan. Jadinya dia nanti, mohon maaf, oh dokternya pelit nggak mau ngasih antibiotik, saya cari ke dokter lain aja. Atau oh apotek ini pelit nggak mau jual antibiotiknya, saya beri ke apotek lain. Akhirnya nggak ada gunanya kita menolak gitu. Dan kita nggak tercapai tadi kan, kita ingin ada edukasi juga ke masyarakat, ke pasien. Jadi kita kasih edukasi, walaupun kita mungkin tidak secara jelas, tidak secara lengkap ya menjelaskannya, tapi komunikasi itu penting kepada pasien, Bapak Ibu, supaya pasien juga tahu alasannya apa sih. Kenapa kita tidak bisa kasih antibiotik, diagnosisnya apa, penyebabnya apa, maka eh, terapi yang terbaik untuk ibu adalah istirahat tanpa banyak beraktivitas, minum air putih hangat, bisa seperti itu. Ya, oke. Baik, terakhir ini jawaban pertanyaan terakhir, belum terakhir ini yang dua terakhir. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita refleksi ya dari awal, dari pagi, kira-kira tantangannya apa sih Bapak Ibu dalam meresepkan ini terutama yang dokter ya. Tantangannya apa meresepkan antibiotik? Boleh diketik satu jawaban. Ada yang jawab anjay. Ini siapa yang jawab anjay? Ini kasih hadiah ya panitia ya. Berani mengetik anjay.
Oke, keinginan pasien. Permintaan pasien, oh sama. Ngeyel pasiennya. Kepercayaan diri, oh ragu ya. Kayak tadi contoh saya ke dokter tuh ragu. Ini kalau iya kalau bukan iya karena virus. Kalau ternyata iya karena bakteri gimana? Jadi nggak pede ya. Terus dilema, aduh ada yang lapar. Kenapa? Makan dulu dong Bapak, Ibu. Kemudian permintaan pasien, paling banyak permintaan pasien Bapak Ibu itu pentingnya edukasi tadi ya. Edukasi pasiennya, mau ngeyel, mau enggak, kita harus bisa punya prinsip. Kan kita yang lebih ngerti harusnya. Jadi kita bisa apa namanya lebih pasti dalam memberikan pasien obatnya. Terus ragu, tidak pede, itulah pentingnya kita dan juga kurang ilmu ya. Itulah pentingnya kita untuk upgrade terus ilmunya. Eh, Pasiennya rasa kuat di bumi, ibu-ibu ya ngeyel. Terus kalau kita merasa ragu ya itulah pentingnya kita upgrade ya pengetahuan kita terus menerus dan untuk dokter-dokter yang mungkin belum berpengalaman mungkin lebih lebih belajar lagi mendiagnosis dengan benar seperti apa gitu ya. Jadi untuk yang pasien-pasien yang minta nih paling banyak nih jawabannya kayaknya permintaan pasien eh, kita kasih edukasi ya. Itu kira-kiranya oke paling banyak ya permintaan pasien. Baik, iya, tenang, 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 tenang. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan dengan pasien. eh, Belajar meningkatkan kompetensi bagaimana menggunakan atau memberikan antibiotik yang rasional. Insya Allah nanti seiring dengan waktu kita akan semakin pede dan semakin bisa mengedukasi. Oke, nah terakhir ini kira-kira perubahan kecil aja setelah workshop ini, Bapak Ibu mau melakukan apa? Satu kata boleh, dua kata boleh. Jangan satu kalimat nanti ngetiknya lama. Edukasi, pokoknya satu yang paling mudah dan paling duluan akan bisa kita lakukan setelah workshop ini. Edukasi, oke. Mengerjakan laporan karena ditugasin dari kantor ya ikut workshop ini bikin laporan katanya. Aware, meningkatkan edukasi, ilmu, memahami spesifikasi, selektif, betul. Aktifkan KPRA, pasien paham, selalu belajar, betul, edukasi, edukasi ya. Karena tadi kan paling banyak kan karena permintaan pasien. Gak mau ya kita harus edukasi. Oke, pinter, betul, belajar terus. Karena tadi ragu-ragu, tidak pede, kita harus belajar terus. Setuju. Bikin laporan PPRA, teliti, kemudian diseminasi, yes, betul sekali. Diseminasi karena tadi ada kolaborasi interprofesional, diseminasi ke vaskes masing-masing, Bapak Ibu, supaya yang tidak ikut workshop ini juga bisa dapat ilmunya. Lebih bijak lagi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Semangatnya tetap kita jaga ya. Mudah-mudahan setelah workshop ini ada perubahan setidaknya dari diri sendiri. Dari diri sendiri kita tularkan kepada orang lain supaya nanti secara nasional maupun secara global bisa berhasil. Yes, baik. Silakan yang masih mau ngetik. Nanti ini semua masih masuk di nanti saya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam menjawab studi kasus ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan apa yang saya berikan juga bisa menambah kepercayaan diri ya baik semuanya untuk nanti lebih bijak lagi dalam memberikan antibiotik kepada pasien atau masyarakat. Demikian Pak Kamaruzaman dari saya sudah cukup. Waktunya makan waktu yang cukup lama ternyata 30 menit. Terima kasih Eh, Berni atas Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, silakan saya kembalikan ke Pak Kamaruzaman sambil saya kirim ke kolom chat ini ya file Permenkes 28 2021. Mudah-mudahan ada yang sudah pernah punya, tapi ini kalau ada yang belum punya silakan download di kolom chat. Itu masih loading ya. Nanti kalau udah selesai silakan di-download. Isinya pedoman penggunaan antibiotik tahun 2021 disusun, tapi masih berlaku
Di dalamnya ada cara penggunaan antibiotik, baik itu terapeutik maupun profilaksis. Tadi ada yang nanya, Pak Kamaruzaman, izin saya sekalian menjawab. Tadi ada yang nanya di kolom Mangga. chat. Untuk antibiotik profilaksis itu apakah masih bisa diberikan? Ini ada di dalam Permenkesnya ya. Jadi masih bisa, tapi untuk profilaksis bedah. Jadi artinya untuk yang non bedah sebaiknya tidak ada profilaksis, dan untuk yang profilaksis bedah pun juga itu sudah bersih dan ada aturannya. Silakan dibaca. Sudah saya kirim ya ke kolom chat, silakan di-download, dan juga antibiotik awaret juga tadi sudah ada di dalamnya gitu. Mungkin gitu Pak Kamaruzaman. Oh ya, satu Baik. lagi. Ya, Tadi satu ada lagi. yang nanya itu Pak, punten. Antiviral, pemberiannya bagaimana? Tadi saya lupa siapa yang nanya ya. Kalau pemberian antiviral hampir sama dengan antibiotik. Prinsipnya adalah dia diberikan tepat indikasi, tepat dosis, tepat pemberian, supaya tidak resisten juga. Jadi kalau antiviral, jadi kalau infeksi virus itu kan rata-rata self-limiting ya Bapak Ibu. Makanya kayak batuk pilek, ISPA itu kan rata-rata karena virus. Termasuk juga apa namanya yang diare non spesifik itu juga virus. Jadi artinya dia bisa sembuh sendiri tanpa diberikan antibiotik maupun antivirus. Nah, antivirus misalkan untuk eh, apa? Ini sorry saya lupa stop share. Untuk em, herpes misalkan asiklovir itu kan aturannya jelas ya cara pakainya. Terus juga untuk misalkan influenza, flu burung, kayak oseltamivir itu aturannya sudah jelas. Jadi antivirus itu tidak terlalu banyak jenisnya, tapi kalau memang diperlukan ya harus tepat indikasi, tepat dosis, tepat cara pemberian sehingga tetap tidak terjadi resisten. Gitu aja dari saya Pak Kamaruzaman. Punten ya. Baik, Kalau Bu. ada yang Terima soal kasih Ibu informasi. Nelly atas paparannya dan juga hasil daripada apa surveinya ya kepada seluruh peserta. Ya, ini memang kita yakini banget bahwa penanganan EMR ini pengendaliannya harus bersama-sama dan bersatu padu, mulai dari pemerintah, juga kita insan-insan kesehatan, tenaga akademisi, industri farmasi, dan masyarakat. Sehingga penanganan ini benar-benar dapat dilakukan secara kolaboratif, ya, dan juga penting untuk kita semua dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan juga mutu pelayanan kita sendiri, ya, di tengah ancaman daripada IMR yang menjadi ancaman bagi seluruh dunia dan juga termasuk di Indonesia dan di Jawa Barat tentunya. Baik, untuk selanjutnya masih ada sesi pertanyaan diskusi tanya jawab. Pada sesi ini kami minta untuk Bu Rini dan Bu Nelly untuk tetap di tempat ya, karena kita buka sesi tanya jawab kepada para peserta audiens yang masih ingin klarifikasi. Tapi kalau bisa jangan yang hitung-hitungan angka ya, jadi lama lagi nanti buka lagi itunya. Itu nanti bisa dilakukan chat secara ini aja, tapi mengenai materi pemaparan yang penting yang perlu dipertanyakan silahkan. Karena ini sudah menjelang sore, baterainya juga saya lihat juga kelihatan sudah mulai menurun. Tapi saya berharap semangat tetap ya dalam rangka menyelesaikan workshop kita di hari pertama. Mari, jika ada pertanyaan silakan. Izin Bu Dokter, mau tanya Ya, sama Ibu Rina ya. Untuk dari DDD apa? per oral, Maaf, dari Dokter Jeffrey ya? enggak, Siapa nih? Pak. Ya, Iya Pak, maka. mohon maaf. Untuk DDD yang per oral tapi obat pulang itu bagaimana ya Dok? Bagaimana ya Bu ya? Hitungnya itu. Minta maaf sekali. Terima Apakah kasih. perlu dihitung atau gimana ya Bu ya? Baik, terima kasih. Jadi untuk DDD ini, kalau misalkan itu biasanya kan misalkan obat pulang itu Sifadoxil 2 kali 500 miligram, misalkan 5 hari gitu ya. Nah, itu dihitungnya yang untuk komunitas dok. Jadi biasanya kalau untuk yang rawat inap kami exclude yang kalau misalkan pasien-pasien yang untuk obat pulang tersebut. Jadi dihitungnya yang masuk ke komunitas dok. Seperti itu. Yang Udah per seribu, nggak per pakai seribu, loss lagi ya Bu ya? yang per 1.000. Jadi Berarti beda lagi ya Bu ya? Berarti ya? ya, jadi Hitungannya ya? menghitungnya kalau misalkan yang untuk rawat jalan itu menghitungnya per 1.000, bukan per 100. Nanti izin Bu, kalau untuk Ya. laporan di SIRS kita pakai
yang komunitas juga atau gimana ya Bu ya? Eh, kalau misalkan mau, kalau yang rawat inap, ya, kalau untuk yang triple D, biar tidak membingungkan, untuk yang rawat inap yang per 100 itu yang dieksklud yang rawat pulang, yang untuk pulangnya. Kalau misalkan yang mau yang per 1000, yang rawat jalan, itu yang rawat jalan aja. Jadi biar ngitung untuk pasiennya juga nggak bingung dok. Oh berarti Dieksklud aja kita yang nggak usah rawat bikin jalan. laporan ke SIRS ya untuk yang rawat jalan aja boleh nggak ya Bu ya? Yang Itu rawat dong. jalan, sama rawat inap. Cuman kalau misalkan yang pulang itu dieksklud dok, Oh, karena oke. kan tidak digunakan di rumah sakit. Oke, Bu. Makasih Bu. Ya, ya. Jadi nanti biasanya kan kelihatan dari jumlahnya, jumlah kalau misalkan sudah menggunakan apa namanya tuh sistem, nanti kan akan kelihatan. Biasanya saya kalau misalkan kelihatan jumlahnya, karena kalau di kami obat itu kan sudah UDD ya, jadi di datanya itu keluarnya itu harian. Jadi misalkan ceftriaxone 2 kali 1 gram 2 gitu kan, meropenem 3 gitu. Nah, ketika misalkan ada yang jumlahnya 10 gitu kan. Nah, itu artinya kita lihat, oh itu ternyata untuk obat pulang. Jadi kita exclude untuk yang hal seperti itu. Oke, makasih Bu. Ya, baik, sama-sama. Baik, terima kasih Dr. Jeffrey. Ada pertanyaan ini Bu Rini dari Dr. Yasinta Dian Permata Ningtyas. Izin bertanya Bu, apakah DDD bisa digunakan juga untuk pasien rawat jalan? Ya, bisa digunakan dengan rumusnya per 1000 bukan per 100. Oke. Demikian Bu Dr. Yasinta. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya sudah ini sudah ya baiklah kalau memang sudah tidak ada bertanya, saya tidak menyimpulkan. Saya berharap Dok, izin dok, mungkin di hmm, di yang apa di di chat itu ada yang mhm. bertanya, mau Oh, baik. bertanya apakah sampling DDD apa bisa cuma 30 sampel saja, dapat udah semua sampelnya. Gimana hitung persentase penggunaan AB-nya Oh gitu. iya. Oh Jadi iya. sepertinya sama aja. Maaf. Jadi sebetulnya begini, kalau misalkan untuk DDD bisa aja seperti yang tadi saya sampaikan juga, sebetulnya kan untuk mengambil sampel itu kan ada rumusnya gitu ya, tergantung Hmm. dari banyaknya pasien di ruangan tersebut atau di rumah sakit tersebut. Hanya kalau tadi juga ada yang WA ke saya bilang gini, pokoknya dimulai aja misalkan 10, 20, 30. Yang penting memulai dulu dan tahu bagaimana cara menghitungnya secara konsepnya. Karena ketika awal-awal pun kami ketika ada penelitian dari KPRA pusat, itu kami juga disuruhnya itu tidak total sampel gitu ya. Jadi mengambil 50 pasien per masing-masing bagian gitu. Seperti itu. Jadi daripada misalkan melihat pasien banyak terus kemudian tidak dikerjakan ya dikerjakan dulu misalkan 30 pasien tersebut. Untuk pengerjaannya sama aja sebetulnya gitu. Jadi kalau misalkan begini, kalau misalkan 30 kita lihat 30 pasien yang menggunakan antibiotik sama pasien yang tidak 30 pasien yang tidak menggunakan antibiotik gitu. Kita kita ambil artinya adalah dari 30 pasien yang menggunakan antibiotik tersebut lossnya itu berapa nantinya? Misalkan 200 hari. Loss pasien yang tidak menggunakan antibiotik misalkan ada 100 lossnya gitu ya. Nanti itu tinggal dijumlahkan seperti itu. Ya, baik. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Bu Rini dari Bu Tere Sitompul. Untuk loss dan lainnya gimana Bu untuk pasien rawat jalan? Kemudian dari Ibu Bapak Sofian Febrayatna, antivirus dan anti jamur dihitung nggak di DD-nya nggak? Ya, jadi untuk yang rawat jalan tadi disebutkan bahwa per 1000 nanti ngitungnya juga pasien yang datang dalam sebulan tersebut gitu ya. Terus kemudian untuk antivirus, anti jamur, itu untuk antivirus kalau waktu pas penelitian awal itu antivirus sama anti jamur itu tidak dihitung triple D-nya gitu. Nah, kemarin juga waktu pas yang apa namanya itu yang sekarang memang tidak dijelaskan, yang TB yang memang dijelaskan bahwa tidak dimasukkan gitu untuk yang persentasenya. Kemarin waktu pas yang kami berkumpul di ruang PPRA yang membahas 7 indikator juga, yang virus kami tidak memasukkan yang virus.
Yang untuk jamur karena dari mikro ada pemeriksaan jamur, akhirnya dimasukkan seperti itu. Ya, itu mungkin Baik, dok. baik, terima kasih. Ada lagi nih satu pertanyaan. Nah, dari siapa ini? Sebentar. Bapak Philips Bunario. Selamat sore. Mohon maaf, boleh nitip pertanyaan untuk pemateri Ibu Rina tentang DDD. Saya peserta workshop saya sedang menjalankan perjalanan pulang, takut tidak sempat. Pertanyaannya adalah perhitungan DDD loss untuk pemakaian antibiotik dan non antibiotik, misalnya satu pasien pakai kedua obatnya. Nah, dihitungnya bagaimana ya? Misalnya pemakaian antibiotik sampai 7 hari, lama perawatan 10 hari. Nah, perhitungan ketika ditambah dengan loss untuk non antibiotiknya seperti apa? Nah, itu berarti artinya adalah selama 10 hari pasien dirawat dan pasien mendapatkan antibiotik selama 7 hari. Artinya adalah pasien masuk ke kategori yang mendapatkan antibiotik. Karena ngitungnya satu. Misalkan pasien Rina ya saya misalkan. Eh, saya dirawat 10 hari di Rumah Sakit Hasan Sadikin gitu ya. Dalam 10 hari tersebut saya mendapatkan antibiotik selama 6 hari. Nah, tetap saya dihitungnya kan satu jumlahnya tuh satu orang yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin masuk ke dalam sampling. Nah, lossnya berapa hari? Artinya adalah lossnya tetap 10 hari gitu. Hanya mendapatkannya memang 6 hari seperti itu dok. Oke, Yang baik. bertanya. Terima kasih Bu Rini. Ini ada lagi satu lagi nih Bu Rini. Pertanyaannya adalah rawat inap di rumah sakit kami masih sedikit, paling banyak 5 pasien seminggu. Bagaimana cara mengambil sampelnya? Kemudian dilanjutkan pertanyaan dari uh, Ibu Nidaul Hasna. Bu, izin Bu Rina untuk ambil sampel, apakah bisa diambil pada saat masih dirawat? Ya, kalau ambil sampel memang kalau untuk rawat inap yang DDD per pasien day itu memang untuk pasien-pasien yang dirawat. Misalkan kita ingin mengetahui ceftriaxone yang digunakan di ruangan A misalkan. Artinya adalah kita menghitung pasien-pasien yang di ruang A yang maksudnya gini. Gini, maksudnya gini. Kan kita ingin menghitungnya dalam 1 bulan ya. Dalam 1 bulan misalkan bulan Mei. Artinya kalau misalkan pasien sudah pulang pun itu masuk di hitungan dok, gitu. Jadi tidak misalkan karena sudah pulang terus kemudian kita tidak menghitung, karena kita ingin menghitung misalkan DDD ceftriaxone yang digunakan selama bulan Mei, gitu. Pasiennya udah pulang ya tetap dihitung, tapi ketika dia dirawat dihitungnya, gitu. Bayang nggak? Seperti itu dok. Nah, ini yang pasiennya sedikit per minggu, mungkin nanti jadi, tapi pasiennya ini pada mendapatkan antibiotik atau tidak ya? Sebetulnya kayak begini, kalau untuk laporan, untuk latihan, ini nggak apa-apa dihitung saja, gitu ya. Nah, terus kemudian nanti mungkin kalau misalkan ini kan di laporan juga ada yang rawat jalan juga yang per 1.000. Kalau misalkan banyak rawat jalan, ya yang rawat jalannya berarti yang dua-duanya tetap dihitung gitu. Seperti itu dok. Artinya kalau misalkan hanya 5 pasien, total sampel yang diambil. Hmm, jika Masih di mute, dok. Masih di mute. Ini ada pertanyaan dari Nur Aziza Lubis ya. Untuk total loss yang dihitung apakah untuk semua pasien termasuk yang tidak mendapatkan antibiotik? Ya. Untuk pasien anak apakah ikut DDD? Mohon jawabannya ya Bu. Ya, oke. Jadi sebetulnya memang kalau misalkan untuk pasien anak memang agak susah untuk menghitungnya. Kalau misalkan menggunakan pivot ya. Untuk DDD sebetulnya tidak disarankan untuk pasien yang anak. Tapi sebetulnya masih bisa dihitung. Kalau misalkan menghitungnya manual ya. Misalkan menggunakannya 200 mg, menggunakannya 150 mg. Tapi kalau misalkan kita menggunakan pivot, nanti akan kehitungnya pasien tersebut mendapatkan 1 gram. Karena pasti, kecuali kalau misalkan sudah
apa namanya itu IV air mixture ya mungkin, dan memang memasukkannya hanya 200 atau misalkan 150 seperti itu. Tapi kalau misalkan kita menghitungnya seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan kita mengetahuinya bahwa yang keluar untuk amikasin itu 199 vial. Padahal sebetulnya untuk anak tidak sampai 1 vial menggunakannya. Nah, itu memang akhirnya jadi tidak tepat dalam perhitungan tripaldinya. Seperti itu, Dok. Lagi pertanyaan Bu, ditanyakan, maaf boleh diulang tadi Bu, total loss yang digunakan bagaimana jika perhitungan DDD-nya hanya sampling saja? Gimana nih? Oh ya, jadi kalaupun misalkan sampling, ya, misalkan sampling nih di ruangan A, ya. Nah, di ruangan A itu pasti kan ada pasien yang menggunakan antibiotik dan ada yang pasien yang tidak menggunakan antibiotik. Misalkan di ruangan A itu ada misalkan dalam 1 bulan itu ada 200. Nah, artinya adalah kita harus mengambil data pasien yang menggunakan antibiotik dalam 1 bulan itu, ya, misalkan ternyata dapat nih 30. Nah, artinya adalah kita juga harus mengambil data pasien yang tidak menggunakan antibiotik juga. Kalau saya biasanya kalau misalkan itu mengambil 30 lagi sesuai dengan yang pasien yang mendapatkan antibiotik. Jadi 30 pasien yang menggunakan antibiotik, 30 pasien yang tidak menggunakan antibiotik. Nanti lossnya kita hitung, baik yang menggunakan antibiotik maupun yang tidak menggunakan antibiotik. Seperti itu. Mudah-mudahan paham. Kalau misalkan ada yang masih mau ditanyakan terkait dengan triple D, mungkin ada beberapa, ada yang mungkin udah jago gitu ya pakai pivot dan sebagainya, ada yang masih apa namanya itu masih baru gitu ya untuk menghitungnya. Boleh nanti WA saja. Baik. Terima kasih Bu Rini yang baik hati nih sudah membuka dengan WA, silakan yang mau berkonsultasi. Silakan. Tapi ini ada dari Dr. Jeffrey nih. Izin Bu ini untuk kalau terjeda misalnya 5 hari lalu dilanjutkan kembali. Bagaimana perhitungan DDD-nya nih kalau ada jeda nih? Dan tidak Artinya sempat. begini, ya, oke, siap. Jadi tetap pasien tersebut kan masuk di perhitungan yang dia mendapatkan antibiotik. Misalkan ada jeda nih, misalkan dia mendapatkan tanggal 1 sampai tanggal 3 dia mendapatkan pasien A. Tanggal 1 sampai 5 dia mendapatkan ceftriaxone nih 5 hari gitu ya. Nah, terus kemudian ada jeda nih 5 hari lagi. Nah, tetap si pasien A tersebut kemudian nanti kita akan hitung lagi. Dia misalkan dapat ceftriaxone 3 hari, 2 kali 1 gram. Artinya adalah kita menghitung 2 kali untuk pasien tersebut gitu. Tapi tetap lossnya dihitung 1. Karena selama dirawat dia mendapatkan antibiotik. Tadi kan saya sampaikan bahwa kalau misalkan beda antibiotik dihitungnya tetap kalau yang namanya tanggal masuk dan tanggal keluar untuk satu pasien kan sama ya. Nah, kalau misalkan ini antibiotiknya tadi kejeda seperti yang dokter sampaikan, misalkan ceftriaxone 5 hari, kemudian kejeda nih, kemudian dapat lagi gitu ya. Tetap lossnya itu ngitung Rina selama dia dirawat 10 hari gitu. Nah, untuk antibiotiknya kalau misalkan antibiotik yang sama, dia dihitung 2 kali gitu. Jadi misalkan yang pertama sebetulnya bisa 2 kali atau bisa sekaligus, hanya biar nggak pusing 2 kali aja. Misalkan yang pertama dia dapat ceftriaxone 2 kali 1 gram selama 5 hari gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya dia dapat lagi sebetulnya. Nah, sebetulnya itu bisa dipisah dok. Ceftriaxone 2 kali 1 gram selama 5 hari 10 gram. Ceftriaxone 2 kali 1 gram 3 hari misalkan 6 gram seperti itu ya. Artinya 16 gram. Nah, sebetulnya itu bisa aja digabung karena pasien selama dirawat dia kan dapatnya 8 hari dengan ceftriaxone yang sama. 2 kali 1 gram dia mendapatkan 8 hari kejeda gitu. Tetap aja itu dimasukkan seperti itu. Karena kita ingin menghitungnya kan kuantitas berapa banyak sih si ceftriaxone yang digunakan di ruang tersebut seperti itu. Baik, Bu. Aduh, dia semuanya laris manis nih Ibu Rini. Ada lagi yang nanyain, Bu, kalau resep dapat obat pulang, kalau dapat resep obat pulang, jika dapat antibiotik, masuk hitungan DDD nggak di rawat inapnya? Tidak masuk yang rawat inap, ya? karena itu akan digunakan di rumah kan gitu. Jadi Ya. biasanya jadi kita exclude untuk yang pulang. Ya, kalau jika dirawat tapi antibiotik oral, apakah dihitung DD-nya misalnya pada pasien kebidanan tetap dihitung ya? Dihitung karena itu di ETC index sendiri
Makanya tadi saya bilang bentuk sediaan. Itu ada yang bentuk oral, ada yang bentuk injeksinya, IV-nya. Itu bisa berbeda untuk DDD di ETC indeksnya antara oral dan parenteral. Ya. Baik, saya pikir masih banyak teman-teman yang dalam benaknya ingin klarifikasi ya, karena ini menarik sekali topik diskusi pada sore hari ini. Dok, satu Saya lagi juga dok, maaf dok, Nah, boleh? Ini, Bu, apakah di rumah sakit ditentukan Pivomel lihat dia, Ibu ada Cefalzin dan Ceftriaxone dipakai barengan. Jadi sebetulnya tidak barengan. Jadi Cefalzin tadi juga Bu Nelly sudah sampaikan bahwa untuk bedah itu kan ada bersih dan bersih terkontaminasi. Nah, untuk antibiotik profilaksisnya kami menggunakan yang gram positif, cephalosporin generasi kedua gitu ya. Nah, bisa ke satu atau kedua gitu ya. Nah, jadi yang gram positif. Nah, nanti setelah cefazolin antibiotik profilaksis itu kan diberikan eh, hanya satu kali. Bisa diulang kalau misalkan ada pendarahan lebih dari 1.500 mili atau operasinya lebih dari 3 jam. Karena tes setengah cefazolin itu kan pendek gitu ya. Jadi setelah itu bisa diulang sampai 24 jam setelah tindakan. Nah, setelah itu memang ada beberapa dokter yang melanjutkan dengan ceftriaxone seperti itu. Ya, memang ini juga harus langsung didesain juga dievaluasi secara kualitatif kalau misalkan untuk penggunaan obat ini. Seperti itu, Dok. baik Bu, terima kasih banyak atas informasinya, penjelasan atas segala jawaban yang telah diberikan. Masih ada 8 pertanyaan, cuman saya pikir kita harus stop juga karena waktu juga memisahkan kita. Nanti bagi mereka yang masih ingin bertanya, Ibu nanti ditanyakan nomor WA-nya atau Boleh, untuk disampaikan nanti di boleh. WA-nya berapa Saya Bu? tulis di Silakan. sini. Oke, ditulis WA-nya ya. Saya Kalau tulis chat di nanti chat ya. disampaikan. Ya, baik kalau begitu. Terima kasih, ini muncul lagi pertanyaan. Kita stop. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rina dan Bu Nelly yang telah memberikan paparannya, men-share ilmu pengetahuan yang luar biasa, bermanfaat buat kita semua. Maka dengan demikian kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang hebat ini dan saya kembalikan ke Bu Dewi. Mangga Bu Dewi. Baik, terima kasih Dokter Gigi Kamaruzaman yang begitu luar biasa dari pagi sampai dengan sore hari ini memandu kita semua tetap semangat. Baik, Alhamdulillah materi terakhir sudah disampaikan dan kami rasa seluruh peserta sangat antusias dengan materi-materi yang telah disajikan dari awal sampai akhir. Sebelum acara ini kami tutup, kami akan memberikan door prize kembali. Untuk kali ini 2 buah door prize. Silahkan Mas Philip diputar. Mas Philip untuk door prize-nya, Bapak Ibu, mohon ditunggu karena hadiahnya sangat luar biasa, bermanfaat insya Allah. Baik. Ya, nomor 372. Apakah masih ada? 372? Ada, Bu. Oh, baik. Terima kasih. Selamat. Baik, satu lagi Mas Philip. Boleh diputar. Sustainability. Baik. Stop. Satu 181. Masih ada? Ada. Ada. Alhamdulillah. Baik. Selamat untuk 181. Alhamdulillah dapat saya. Baik. Hadirin peserta acara yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Simposium Program Pengendalian Resistensi Antimikroba hari ini selesai. Lanjutkan esok hari, yaitu hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026. Kami selaku panitia acara mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kehadirannya yang telah memenuhi
Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata ada sebuah pantun. Makan kue sus enak sangat. Tidak lupa acara motorcycle. Terkhusus Bapak Ibu yang Cakep. semangat. Cakep. Oh, gitu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu besok. Besok jam berapa mulainya? Assalamualaikum. Besok jam 8. Jam 8 ya? Mohon Tepat. jam 8.00 kita mulai karena besok materinya tentunya sangat-sangat luar biasa. Udah nggak sabar besok. Sarapan dulu ya berarti ya. Awali dengan Mandi sarapan, dulu, mandi. bukan diawali dengan harapan ya. Dokter Tejo. Tejo ya. Saya lupa tadi ngasih Izin live ya. Semangat. Semangat, Mangga. Terima kasih Bapak Ibu. inbox. Ya, izin live juga. Terima kasih. Live.